Halo guys, halo teman-teman seller semua. Ketemu lagi bersama saya Dio di sini dalam channel Mael Maro. Ya, di video kali ini saya akan memberikan sedikit gambaran atau memperkenalkan sedikit tentang apa namanya tentang fitur-fitur seller center ya. Jadi mungkin bagi kalian yang masih seller baru di Lazada masih asing mungkin dengan tampilan dengan menu-menu yang ada di seller center. Jadi di sini saya akan perkenalkan, saya akan coba berikan sedikit arti dari setiap tombol-tombol atau menu-menu yang ada di seller center ini. Oke. Oke guys, langsung saja kita masuk. Silahkan kalian login dulu seperti biasa ke seller center kalian masing-masing. Jika sudah terbuka, tampilan awalnya atau dashboard awal adalah seperti ini ya. Ini adalah dashboard awal dan menu sebelah kiri yang ini, tampilan yang sebelah kiri inilah beberapa menu yang dapat kita akses atau yang sering kita akses dalam mengembangkan usaha kita di Lazada ya. Yang pertama di sini ada produk. Tentu kalau produk di sini banyak. Yang pertama kita bisa untuk mengatur produk, bisa juga untuk menambahkan produk seperti ini. Kemudian ada media center, ini file-file yang kita upload. Kita juga bisa mengelola gambar, dekorasi produk, dan fulfillment by Lazada. Artinya kita serahkan barang-barang kita ke Lazada, nanti si Lazada yang akan mengurus semua orderan di toko kita seperti itu. Itu artinya fulfillment by Lazada. Kalau produk ini yang paling sering di sini yang gunakan adalah yang di sini yang tambahkan produk ya. Inilah yang menu yang paling sering kita gunakan di produk. Kemudian di bawahnya ada pesanan dan ulasan. Nah, di sini kita bisa melihat pesanan yang masuk dan ulasan-ulasan dari pembeli ya. Jadi misalkan di sini kalau kita klik pesanan ini akan kelihatan orderan berapa, yang pending berapa, yang sedang dikirim berapa seperti ini ya. Berarti dikirim 16, siap dikirim 12 dan tertunda tidak ada ya, seperti itu. Kemudian ulasan juga ada. Ulasan itu melihat review-review dari pembeli tentang produk kita yang sudah sampai di customer ya. Kita bisa balas di sini juga. Nih. Senang banget gitu itu ya. Kita bisa ngeliat di sini. Kalian silahkan sesering mungkin melihat ulasan-ulasan review ini ya. Karena ini kalau misalkan review dari si customer itu bagus, kita juga akan terpacu untuk lebih semangat lagi berjualannya itu ya, pasti. Nah, karena kita bisa memberikan pelayanan terbaik, tentu itu adalah kebanggaan tersendiri kepada kita sebagai seller ya. Oke, tuh seperti ini. Puas katanya kan, dikasih fotonya seperti itu. Dan kalau mau balas ini kita tinggal klik di sini balas. Kita bisa balas ya. Misalkan kita balas, oke Kak, terima kasih telah berbelanja di Lazada, jangan lupa dan kami tunggu orderan kakak berikutnya seperti itu ya. Itu tentang di pesanan. Di sini juga ada pengembalian barang. Jadi di sini return atau barang-barang yang dikembalikan oleh customer kita bisa kelola di sini juga. Kemudian kita masuk ke traffic. Nah, di sini fungsi traffic inilah untuk menambah jumlah pengunjung ke toko kita. Itu fungsi utamanya. Jadi kita bisa menggunakan naikkan produk dengan menggunakan feed, flash live atau produk bersponsor. Dan yang paling sering saya gunakan adalah di sini adalah naikkan produk. Karena ini biasanya gratis guys ini. Ini semuanya gratis nih. Feed juga. Jadi kamu bisa bikin feed atau bisa naikkan produk. Kalau masih kamu bisa bingung tentang menu-menu ini, kamu silahkan cek video-video saya sebelumnya. Sebagian ini sudah saya bikin tutorialnya seperti itu. Oke, kita masuk ke promosi. Nah, di sini adalah fungsinya untuk mengikuti semua campaign atau promosi-promosi yang diadakan oleh Lazada. Kamu bisa ikutin semua campaign yang ada di Lazada seperti ini. Kamu bisa klik campaign. Misalkan di sini ada promo dari Lazada, ada promo, ada flash sale, ada voucher. Kamu bisa ikutin ya guys. Karena semakin banyak promo yang kamu ikutin, tentu traffic ke toko kamu akan semakin naik juga seperti itu. Kemudian ini juga ada flexi combo, seller center, free shipping. Ini semuanya sudah saya bikin tutorialnya guys. Silahkan kalian cek video saya yang sebelumnya. Oke. Di sini ada dekorasi toko. Nah, ini juga penting buat kamu agar si customer betah berlama-lama di toko kita ya. Jadi kalian bisa dekorasi
dekorasi toko agar tampilannya nanti ya kurang lebih seperti kelihatan profesional seperti itu. Kalau toko kita kelihatan profesional, maka orang-orang akan lebih yakin untuk membeli atau berbelanja di toko kita seperti itu. Ini juga sudah saya bikin tutorialnya, kalian bisa cek video-video saya yang lain. Nah, kemudian di sini ada ground center. Nah, ground center ini berfungsi untuk mengembangkan tentang operasional toko kita ya. Jadi kita bisa biar toko kita selalu tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Lazada ya. Seperti ada poin pelanggaran di sini, ada hadiah-hadiah, tantangan yang harus kamu selesaikan agar nanti tokomu lebih naik lagi di Lazada seperti itu ya. Kamu bisa cek di sini. Kemudian ada business analysis, ini adalah fungsinya untuk menganalisis toko kita ya, untuk menganalisis produk-produk kita, untuk menganalisis pengunjung di toko kita. Nah, di sini banyak sekali menu-menu yang bisa kamu gunakan untuk bahan mengembangkan tokomu pastinya di Lazada ya. Di sini bisa kamu lihat produk mana yang paling banyak dikunjungi, produk mana yang paling banyak dibeli, dan produk mana yang tidak pernah dibeli seperti itu ya. Di sini banyak menu-menu seperti ini, ada pendapatannya, sudah tertera, pengunjungnya ada berapa, tingkat konversi. Nah, ini sangat-sangat penting untuk mengembangkan di toko kita. Semakin tinggi tingkat konversi, itu menandakan bahwa semakin bagus tokomu, seperti itu ya. Nah, kemudian ada keuangan. Nah, di sini kita bisa melihat riwayat transaksi setiap periode kita berjualan di Lazada ya. Di sini kita bisa cek barangnya sudah sampai apakah dan sudah masuk belum ke seller center kita, seperti itu ya. Di sini ada riwayat transaksi pembayaran juga, setiap hari Rabunya sudah ada. Atau kalau mau lebih detail, kamu bisa lihat juga ke laporan pesanannya. Kalau ini per pesanan kita bisa cek, oh nomor orderannya ini, harganya segini, payment fee-nya segini, dan jumlah pembayarannya jadi segini, seperti itu ya. Yang ini payment fee buat si yang 1,8% ke Lazada, seperti itu ya. Kemudian habis keuangan, di sini ada Lazada University. Nah, di sini ada tentang live streaming maupun materi-materi yang disediakan Lazada untuk mengembangkan toko kita ya. Jadi di Lazada selalu mengadakan live streaming yang fungsinya untuk kita lebih paham tentang berjualan di Lazada. Nah, seperti ini. Ini adalah live streaming yang sudah berlalu, tapi masih bisa kita playback ya, masih bisa kita putar. Jadi kita masih bisa belajar meskipun kita tidak sempat pada saat live streamingnya, seperti itu. Atau kalau yang lain juga ada di Lazada University di e-learning ya. Jadi di sini kita ada beberapa bahan, ada beberapa materi yang bisa kita pelajari secara mandiri ya, seperti ini. Oke, habis itu di bawahnya ada bantuan. Nah, bantuan ini kita bisa fungsinya untuk misalkan kamu ada masalah, kamu bisa menghubungi atau bisa chatting PSC melalui halaman bantuan ini di sini. Kalau mau chatting PSC, kamu bisa masuk bantuan, kemudian masuk ke pusat bantuan di sini. Nah, habis itu kamu bisa langsung klik yang live chat ya. Nanti kamu akan diarahkan ke agent PSC-nya langsung. Oke. Seperti itu. Kemudian di bawah akun saya ada profil. Nah, ini untuk mengganti tentang profil toko kita, misalkan ganti nomor handphone, alamat email, atau mengganti nama toko dan lain-lain sebagainya ya. Kemudian di sini kritik ya, ini untuk membangun seller center lebih bagus lagi, kamu bisa kritik dan saran ke Lazada langsung ya. Oke, seperti itu untuk tampilan atau menu yang ada di sebelah kiri ini, fungsi-fungsinya ya. Nah, kalau ini adalah tentang performa toko kita ya. Jadi kita bisa cek secara real time selama ini, datanya ditampilkan selama 30 hari terakhir ya, seperti ini. Di sini kita bisa ngecek ranking toko kita ya. Ini diperbaharui setiap harinya ya. Kalau mungkin hari ini kita ranking segini, besok ini bisa berubah, bisa naik atau turun seperti itu ya. Dan ini levelnya di setiap ranking seperti itu. Kemudian ini pendapatan toko kita selama 30 hari terakhir dengan grafiknya seperti ini. Nah, ini adalah untuk metrik ya. Ini adalah tentang penilaian tentang toko kita.
ada positif seller rating atau pengembaliannya, pengiriman tepat waktu, dan lain-lain. Kamu bisa cek sini. Usahakan ini semua hijau ya. Punya saya ini masih ada beberapa, 2 yang merah, ini yang harus kita perbaiki ya. Kemudian di sebelah sini ini message center, ini adalah pengumuman atau informasi-informasi dari Lazada. Nah, kalau yang di bawahnya ini adalah di sini juga bisa kita lihat nanti tentang live streaming, atau ini ada pihak ketiga di sini. Ada seperti kamu bisa juga mengajuin apa namanya? Pinjaman melalui pihak ketiga di Lazada, dan ada juga di sini Lazada University dan tombol PSG. Bisa kamu langsung klik di sini juga ya, sebelah sini. Ini adalah tentang status toko kita ya, tentang produk yang kita upload, tentang returan ada juga di sini biasanya. Oke guys, oke teman-teman semua, begitulah perkenalan singkat tentang seller center di Lazada melalui PC maupun laptop ya. Jadi kamu bisa lebih pelajari, lebih dalami agar nanti kamu tidak mengalami kendala atau kesulitan dalam hal berjualan di Lazada. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa di like, di komen, di share, serta di subscribe ya. Oke, sampai jumpa dan salam sehat selalu.